Ah, mm-mm. Halo. Iya. Halo, Mbak. Iya. Gimana kemarin penyampaian saya? Waduh, Mbaknya juga banyak banget nanggapin saya. Aduh, kayak gimana? Nanggapin apa? Iya, katanya kemarin dalam tanggapannya masalah sholat jenazah sujud gitu ya. Tapi tadi ada Mbak, tadi ada yang menyampaikan ke saya, ngakunya juga murtadin. Saya tanya, ruku, wudu itu berapa rakaat? Katanya 3 rakaat gitu. Gimana? Gak jadi saya suruh baca Al-Fatihah, gak jadi. Ya, kayak gimana tuh? Itu perempuan Bang itu. Perempuan juga, bening juga kata teman-teman tadi. Iya. Temen ini kagak bisa lihat yang bening-bening langsung hilang ngantuknya. Gitu ya. Iya. Cari yang bersinar ya. Iya, cari yang bersinar. Gimana? Biar matanya melek gitu. Ini temanya masih seperti kemarin. Kira-kira Mbak, kalau Anda jadi Kristen itu udah berapa lama sih? Katolik Bang. Ya, menjadi Katolik itu udah berapa lama gitu? Saya belajar katekumen itu dari awal 2025. Berarti 6 bulan. Baru. Oh, baru. Kalau baru 2025 berapa? 6 bulan. Baik. Berarti banyak nggak tahu juga masih tentang kekatolikan ya? Ya, baru sedikit kurang lebih lah. Mbak, saya mau tanya boleh? Boleh. Saya mau tanya, juru selamat Maria siapa? Juru selamat Maria. Maria kan tidak dibunuh ya, tidak dimati, tidak dibunuh, jadi dia tidak wafat gitu, jadi dia langsung diangkat ke surga. Berarti juru selamatnya Allah ya Bang. Allah ya, bukan Yesus. Iya, beda masalahnya. Kalau umat sih memang juru selamatnya Yesus Bang. Terus kalau Maria? Kalau itu saya belum belajar, belum terlalu jauh juga sih gitu. Aneh aja kalau Maria ya Mbak ya, saya kasih tahu tuh ya, di dalam Lukas ya, Maria itu juru selamatnya adalah Allah gitu, bukan Yesus. Pertanyaan saya, kalau Kristen juru selamatnya Yesus, kalaunya Maria juru selamatnya Allah, kok bisa beda gitu loh? Enggak, soalnya kan sama-sama naik ke surga ya. Tapi kalau itu saya belum belajar sih Bang, memang Bang belum. Jadi karena kan saya masih baru 6 bulan ya, jadi untuk pendalaman agamanya juga belum terlalu belum terlalu jauh. Ya, baru ya kurang lebih sedikitnya tentang Yesus gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih tentang masalah apa yang membuat Anda ragu dalam Islam sehingga harus berpindah agama. Itu belum saya tanyakan dari kemarin-kemarin. Ya kan sudah saya jawab kemarin, bilang apa tuh? Saya tuh salah satu wanita yang menentang ajaran masalah poligami itu gitu. Oh iya. Gimana sih? Iya kan? Gitu. Iya, kenapa kalau malah ke Katolik gitu? Padahal Yesus kagak pernah ada membatasi poligami masalahnya. Nah, Yesus itu kan di iman kami kan Yesus memang tidak menikah gitu loh, dan bahkan tidak menikah. Baik. Kalau dia tidak menikah, dari protes Anda masalah poligami gitu ya, dari protes Anda masalah poligami itu, dari yang saya katakan,
pernah nggak Yesus itu membatasi berapa kali menikah gitu? Apalagi membatasi poligami gitu. Jika ada, coba kasih ayatnya ke saya. Yesus itu mengajarkan justru monogami, Bang, bukan poligami. Monogami. Karena Yesus sendiri juga kebetulan kan wafat di usia 33 tahun dia. Tuhan Yesus ini dan belum pernah menikah sama sekali gitu loh. Baik. Kalau Yesus mengajarkan masalah nikah gitu ya. Kalau masalah nikah, saya mau tanya, sejak kapan Yesus mengatur pernikahan gitu? Karena ketika saya membaca, mohon maaf ya Mbak ya, mungkin Kristen lebih tahu saya daripada Anda gitu. Karena saya selesai baca kitab Kristen itu dari Kejadian sampai Wahyu. Waktu saya membaca kitab Kristen, itu tidak pernah saya temukan Yesus membatasi poligami, tidak pernah menyinggung poligami, terus tidak ada Yesus itu mengatur masalah pernikahan gitu. Pernikahan yang mengatur kami itu dari ini, Bang, dari gereja, Bang. Dari gereja. Inilah masalahnya ya. Anda ikut gereja atau ikut Yesus? Kan dari itu kemarin itu. Dari kemarin saya tanyakan sama Anda, Anda ini ikut gereja atau ikut Yesus gitu? Iya. Gitu. Coba kasih sama saya. Di mana aturan poligami? Yesus melarang poligami. Yesus mengatur poligami dan Yesus mengatur nikah. Coba tunjukkan sama saya. Yesus mengatur nikah. Kalau pernikahan Katolik itu kan pernikahan Kristen itu apa ya istilahnya diatur oleh hukum ini, Bang, diatur oleh hukum kanonik gereja memang gitu. Wah. Gereja, dari gerejanya gitu loh. Katanya kita ya di Kristen ikut Yesus, namanya Kristen, Kristus, pengikut Yesus. Tapi aturan dari gereja. Aduh. Iya, orang memang macam mana kan kayak gitu ya teman-teman. Ngaku-ngaku pengikut Yesus, tapi gitu. Aturannya dari gereja bukan dari Yesus gitu loh. Iya, kalau kami dari prosedur pernikahan itu yang mengatur semua itu dari gereja gitu. Iya. Ya saya ini aja sih kalau seperti itu ya Mbak ya. Saya kasih pesan sama Anda ya. Coba mikir-mikir deh kalau seperti itu bukan ajaran Yesus. Lebih baik kita mengikuti ajaran yang memang tertera gitu ya. Tertera dari agamanya sendiri atau ya dari aturannya sendiri gitu. Jadi Yesus memang Yesus itu ke dunia itu kan tidak mendirikan agama gitu loh, tidak mendirikan agama gitu. Jadi baik. Yesus itu dia membawa kerajaan Allah gitu. Baik, kalaunya Yesus tidak bawa agama, lalu kenapa Anda jadi Katolik? Di situ lagi masalahnya. Udah tahu Yesus kagak bawa agama, ya lalu ngapain Anda jadi Katolik? Seharusnya Anda jadi ateis kayak Yesus yang kagak bawa agama gitu. Mbak ini kacau. Sebenarnya iman Katolik itu sebenarnya pun mengakui bahwa akan adanya Allah gitu. Lalu? Allah itu esa, cuman definisi di kita itu kata Tuhan itu beda gitu, beda gitu. Tuhan dari abang sendiri kan disebutnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Gitu. Itu kan ada juga tertera di kitab Kristen Perjanjian Lama. Tuhan Allah yang maha tinggi lagi maha suci. Tuh. Kalau bahasa Arabnya kan Subhanahu wa Ta'ala tuh. Betul nggak? Makanya. Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahasa Arabnya Subhanahu wa Ta'ala. Di kitab Anda juga maha suci lagi maha tinggi. Lalu apakah Yesus ada mengaku akulah yang maha tinggi lagi maha suci? Tidak ada. Yesus itu adalah manusia yang mana kita tahu manusia itu bernajis kan gitu, mempunyai, mohon maaf,
sesuai manusia kan mempunyai kotoran gitu. Iya, memang kalau dibilang Yesus itu diciptakan secara fisik sebagai manusia, tapi Yesus adalah firman Allah, Bang, gitu, yang diturunkan ke dunia begitu. Ini nih, saya mau bantah. Tidak mungkin Kristen atau Katolik ya lebih tahu tentang Yesus kecuali Yesusnya sendiri. Sepakat nggak? Gimana? Tidak mungkin Kristen ataupun Katolik mengetahui tentang dirinya Yesus kecuali Yesus itu sendiri. Betul nggak? Kalau memang tidak diketahui, ya kenapa banyak di Alkitab itu banyak tercantum tentang peristiwa Yesus gitu loh. Baik. Nah, Contohnya begini. jalan salib gitu kan, ada peristiwa-peristiwanya. Baik, yang saya maksud begini, ketika Anda mengatakan di Katolik maupun di Kristen, Yesus adalah Allah, kita perlu pengakuan dari Yesus, pemilik diri sendiri. Ada nggak dia mengatakan, aku adalah Allah? Coba kasih saya ayatnya. Sampai 2 hari sebelum kiamat nggak bakalan ada Yesus ngomong kayak gitu, Mbak. Emang Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan aku adalah Allah, itu nggak pernah. Nggak pernah. Tuhan Yesus hanya mengatakan aku adalah juru selamat gitu kan. Iya, baik. Gitu kan. Kalau dia mengatakan aku adalah Allah tidak ada, berarti ya kita tidak bisa menganggap Yesus itu Allah. Lalu yang kedua, ya anggapan dari Kristen Yesus itu adalah firman yang jadi manusia. Ada nggak dia mengaku aku adalah dari firman? Kalau dia mengaku, dia sendiri mengaku sih enggak Bang. Cuman masih nggak ada juga. Jadi gini Bang, Allah pada iman kami kan ada 3, Tritunggal itu. Allah Tritunggal. sebagai Bapa, Allah sebagai Putra, dan ada Roh Kudus juga gitu. Halo? Ya, kalaunya 3 seperti itu, kita perlu tanya lagi dengan Yesusnya. Adakah dia mengajarkan Tritunggal? Kan gitu pula. Kan serba nggak ada gitu yang Anda ikuti. Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Yesus hanya menyampaikan dengan mengulang Ulangan 6 nomor 4. Apa yang dia katakan? Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tidak ada Yesus berseru, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, 3 dalam 1. Kan tidak ada. Apalagi kan dia juga menyampaikan tuh ya di dalam Yohanes 17 nomor 3. Ya, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya. Ingat, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Gak ada Yesus mengatakan begini, Mbak. Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau Allah 3 dalam 1. Gak ada. Maka yang kita ikuti itu adalah tokoh dari agamanya sendiri. Siapa Yesus? Jika semua bukan dari ajaran Yesus, Anda nyasar kemana? Itu Anda nyasar kemana kalau semua bukan dari Yesus? Aturan nikah bukan dari Yesus, aturan konsep ketuhanan bukan dari Yesus. Kan gitu. Anda nyasar kemana Katolik dan Kristen ini? Kayak gitu aja. Kalau saya Mbak ya di Islam saya akui saya mengikuti Yesus. Ya, saya beriman dengan Yesus. Tuh ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ayo, beriman yang bagaimana? Mari kita buktikan ya. Yesus berkata
di Lukas 4 nomor 8. Sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Saya sembah Allah ya, gitu. Enggak saya sembah Yesusnya, karena Yesusnya perintahkan untuk menyembah Allah. Terus yang kedua, Yesus selama Dia di dunia, Dia tidak pernah gitu mencontohkan makan babi. Lalu saya di Islam, jangankan makan babi, pegang babi aja kagak pernah, kan gitu. Tuh, yang kedua, ya saya beriman dengan Yesus. Yang ketiga, ya Yesus sesuai adatnya. Dia itu sesuai adatnya di hari ke-8. Dia itu di hari ke-8 sunat gitu. Maka saya di Islam pun sunat gitu. Enggak pakai kuluk saya. Ya, ada helmnya gitu ya teman-teman. Ada helmnya. Ada helmnya itu lebih jos, Mbak. Gitu. Apalagi teman-teman yang saya ikuti dari Yesus. Yesus sujud dan berdoa. Saya sholat juga sujud. Ya kayak gitu. Makanya saya bilang saya beriman dengan Yesus lah. Kalau Kristen kayak gimana? Sunat kagak. Babi sampai ekornya habis. Kan kayak gitu. Yesus sujud di gereja jingkrak-jingkrak nyanyi. Enggak, kalau jingkrak. Iya. Enggak, itu namanya fitnah. Enggak. Loh, enggak mungkin. Saya bisa buktikan omongan saya ya di gereja mereka jingkrak-jingkrak nyanyi. Ya enggak, ya nyanyi tapi enggak sampai jingkrak-jingkrak lagi joget-joget gitu, enggak mungkin gitu. Mbak berarti mau saya tunjukkan nih ya. Nih. Mana? Coba, mana ada? Sabar ya. Saya tunjukkan ya jingkrak-jingkrak ya. Masa Mbak juga mau joget-joget nantinya? Aduh ya teman-teman, sabar ya, sabar. Nih saya coba? bukakan dulu ya. Sabar. Ya. Ada dari Muslim juga jingkrak-jingkrak ada loh. Nah, Iya. Sabar ya. Ayo kita tunjukkan jingkraknya ya. Oke ya. Nih ya contohnya nih banyak Mbak. Saya harus buka yang mana ini, terlalu banyak videonya. Iya. Ini contohnya kayak gini ya. Ini saya ambil yang dari Katolik aja ya, meskipun bukan di Indonesia nih ya. Nih. Yang Indonesia. Tuh. Ya. Apa ini? Kan budaya Bang. Apa ini? Anda sendiri ketawa nih apa Ya, juga? Bang, bukannya yang Indonesia dong. Banyak. Ini nih Indonesia nih. Ya. Apa kayak gitu? Oh. Tuh. Jingkrak. Iya. Indonesia nih. Itu lagi ada acara di gereja mungkin, bukan lagi misa. Kalau lagi misa nggak mungkin kayak gitu Bang. Gitu. Seperti itu. Ya kan artinya ada kan kayak gitu. Jadi yang saya katakan itu Yesus sujud. Ya Yesus sujud. Kenapa Kristen jingkrak? Udah melawan dengan Yesus itu. Itu yang jelas. Iya. Lagi ada acara mungkin di gereja gitu Bang. Ya masa Mbak mau ikutan kayak gitu Enggak lah, kalau kami misalnya nggak kayak gitu. Ya. Nggak mungkin kayak gitu. Sebentar. Saya kan udah bilang sama Mbak, saya ikut Yesus, saya beriman dan percaya dengan Yesus ya. Yesus mengatakan dirinya ya utusan Tuhan, saya imani dia sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan, bukan ya. Yesus puasa, saya pun puasa di Ramadan, Senin Kamis, bahkan puasa Syawal, puasa Daud, banyak ya, puasa mutih, ya ada juga ya, macam-macam amalan puasanya. Kalau Kristen apa? Kalau bisa piring pun dihabisin oleh Kristen. Enggak.
Iya, iya, iya. Jangan salah bang, kalau di Oh, oh. Katolik emang ada puasa juga. Jadi sebelum Muslim di tanggal puasanya kita ada puasa juga loh, gitu. Oh, 40 hari, iya. 40 hari. Kalau di Muslim kan puasanya 30 hari, di kita 40 hari. Ada puasa pantang, gitu. Ada puasa yang wajib itu. Ada 2 puasa. Iya, makanya Mbak, nanti saya mau kasih pesan sama Anda ya, kembalilah ke ajaran para nabi gitu. Tapi nanti saya rincikan habis ini. Ya, setelah Mbak mau tunjukkan apa sama saya itu, ya. Bentar, Iya. Nggak, Iya biasanya teman-teman. justru- Teman-teman ya, andai istri boleh 4, saya mampu juga ya. Ya, saya ambil Mbak Sleo jadi istri ya, jadi istri yang solehah gitu. Tapi kalau 4 ya janganlah. Kalau bisa ya Iya, satu iya, iya. aja, gitu. Namanya perasaan wanita kan kita berbicara tentang perasaan gitu loh bang. Terus gini, saya pernah ngeliat video-video gitu, video-video para apa ya namanya ustadz itu yang pernah saling mencium bibir itu loh, yang sebentar ini lagi. Waduh. Iya. Ya gini Mbak, ya itu namanya tabaruk dalam Islam. Tabaruk itu mengambil berkah dari orang yang alim gitu. Kalaupun ada Yesus di sini ya. Apa fungsinya gitu? Gini diharapkan ya, berkah dari orang tersebut karena amal ibadahnya bagus, dia dekat kepada Allah, maka kita juga bisa gitu meniru apa yang dia lakukan, dekat dengan Allah gitu. Maksudnya Walaupun kagak usah itu sesama muslim. Kalau Yesus ada ya di samping saya cium itu Yesus. iya, kalau abang Iya, nyium Yesus, artinya itu apa? Itu tabaruk dengan Yesus namanya. kalau abang beda bang, kalau abang nyium Yesus ya abang nanti kalau Hah? sakit jadi sembuh gitu loh. Jangankan nyium, pegang jubahnya aja udah sakti gitu kan. Iya, itu maksudnya tabaruk. Kalaunya kagak usah Mbak, saya ketemu dengan ustadz lain aja saya cium pipinya. Iya, bukan berarti saya cium nafsu dengan dia, bukan. Iya, saya tabaruk ya, Yang saya karena tanyakan dia itu- juga seorang ustadz atau seorang pemuka agama ya. Ketika saya diundang ya ke alim ulama di tempat lain, saya cium beliau gitu. Kemarin di masjid tuh ya, di Masjid Darul Palah, kebetulan yang khotbah itu adalah Habib di samping rumah saya gitu. Teman saya juga gitu, dia kenal dengan saya 3 kali saya cium dia. Bukan berarti saya nafsu dengan dia gitu, dengan Habib Hafiz, bukan, tetapi saya tabaruk ya kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya dengan berkahnya beliau juga menurunkan berkah untuk saya. Itu maksudnya. Saya mau nanya boleh nggak bang? Silakan sampai pagi saya layani Anda ya. Nanti Yang ada penting yang penting jangan baca Amsal dulu. Marilah kita memuaskan birahi. Bukan itu ya. Bukan itu maksudnya. Memuaskan birahi sampai pagi hari. Asik ya. Nih bang, saya mau nanya, kalau emang Nabi Muhammad itu memang dia disebut dengan Nabi, kenapa dikisahkan bahwa Nabi Muhammad itu wafat karena racun gitu? Oh baik, itu sebenarnya tuduhan udah sejak dulu ya Mbak ya. Tuhan. Iya gini, saya jelaskan dulu ya. Nabi Muhammad diracun itu ketika di perang Khaybar ya. Ketika perang Khaybar, setelah perang Khaybar ya, beliau diracuni oleh seorang wanita Yahudi, kan kayak gitu. Pada saat itu beliau memuntahkan makanannya
sahabat beliau meninggal waktu makan kambing tersebut, kan daging tersebut. Ketika beliau memuntahkan gitu, ada yang sempat masuk ke pembuluh darah kan gitu. Tetapi beliau ya qadarullah nggak wafat di situ ya. Nah, sesuai dengan penelitian ya, ilmu pengetahuan dari kedokteran, racun terhebat ya Mbak ya di muka bumi ini paling lama dia itu bereaksi 1 minggu. Tidak ada lebih dari 1 minggu. Nah, wafatnya Nabi Muhammad dengan perang Khaybar itu jaraknya 4 tahun, Mbak. Gak mungkin ya racun bereaksi 4 tahun. Gak mungkin. Gitu. Menurut ilmu kedokteran sesuai dengan penelitian ya, racun terhebat di muka bumi ini bereaksi paling lama 1 minggu gitu. Cuma betul ya ada keluhan dari Nabi Muhammad ya ketika beliau sebelum wafat. Nah, apa kata beliau? Racun yang di Khaybar itu masih terasa. Karena apa? Keadaan beliau pada saat itu sakit. Jadi beliau itu wafat karena sudah umurnya dan karena penyakit beliau gitu, bukan karena racun. Gitu banyak. Seharusnya kalau misalkan memang benar dia disebut dengan nabi, ya harusnya dia tahu dong mana makanan yang beracun atau enggak gitu kan. Itu kan dari ceritanya aja Mbak, ketika beliau ya disuguhkan makanan, waktu beliau menggigit 1 kali, dagingnya yang ngomong beracun, makanya dimuntahkan beliau. Dagingnya ngomong setelah dimuntahkan atau dikasih tahu gitu bahwa makanan ini beracun gitu. Makanya beliau nggak makan, sempat dimuntahkan. Cuma kan sahabatnya bukan nabi, akhirnya tertelan meninggal gitu. Gitu. Ini bukan karangan kan? Bukan, Anda bisa baca Sirah Nabawiyahnya. Kan wanita Yahudi itu kan mau meracuni Nabi Muhammad itu apa tujuannya? Kalau kata wanita Yahudi itu Nabi Muhammad ini betul-betul Nabi, maka dia tahu makanan yang kuracuni ini. Aku pengen ngetes dia itu bukan betul-betul Nabi atau bukan gitu. Maka disuguhkan itu paha kambing. Waktu beliau disuguhkan belum tahu beliau, ketika sekali gigitan baru ketahuan beliau ya. Siapa yang ngomong? Dagingnya yang ngomong. Benda mati ya ngomong gitu, daging dengan Nabi Muhammad bahwa beliau diracuni, beliau muntahkan gitu. Cuma kan efek dari racun tadi masih masuk, bukan berarti tertelan, bukan. Nggak usah heran Mbak ya, kagak usah daging kambing, pohon aja sama batu bisa ngomong dengan Nabi Muhammad ya. Kagak usah daging kambing, pohon dan batu itu bisa ngomong dengan Nabi Muhammad. Itulah salah satu mukjizat beliau gitu. Untuk masalah buku karangan kemarin itu yang katanya isinya tentang Yesus poligami. Iya. Ada tulisannya nggak sih gitu loh? Saya baik hati nih kalau untuk Mbak Sleo, kalau mau kirim Sleo, alamatnya, nomor WhatsApp-nya saya beliin ya. Nih, Anda bisa ini nih kalau mau tuh bukunya ada di aplikasi ini, di aplikasi Oren banyak. Judulnya The Jesus Family Tomb. Ya, itu kan tentang makam keluarga Yesus kan, bukan tentang poligami kan. Ada lagi satu buku saya baru beli juga ya. Bukunya itu judulnya ya Resepsi Pernikahan Yesus. Tuh. Iya, Resepsi Pernikahan Yesus judulnya. Dari Kristen juga pengarangnya. Mana coba aku lihat. Bentar ya. Aduh.
Ada-ada aja. Loh, mereka itu ilmuwan loh, Mbak. Ya, ilmuwan. Kalau kita mau bantah, kita ini siapa ya? Judulnya ya. Nih, Yang ya. judulnya The Lost Gospel bukan? Ya, The Lost Gospel salah satunya. Coba lihat dibuka mana. Aku pengen tahu tulisannya. Belum. Saya baru pesan masalahnya. Belum ada tempat saya. Pesan. Iya. Ada. Aku Belum. pengen tahu nih. Lagi pesan. Terus ada juga salah satu bukunya Pernikahan Yesus Kristus judulnya. Nih. Nggak ngaco. Ini pengarangnya Kristen sendiri ya, bukan saya pengarangnya. Kayak gimana sih? Aneh. Tuh, yang mengarang Kristen sendiri, bukan saya. Tuh, ya. Salah satunya tadi yang Anda sebutkan juga, The Lost tadi. Oke? The Lost Gospel. The Lost Gospel. Nah itu kan hanya cerita karangan aja, seperti dongeng-dongeng gitu loh. Ya kalau kita mau bantah mereka ya dongeng-dongeng mereka kan kita tahu ya seperti Simca kan dia ilmuwan peneliti. Terus yang mengarang The Gospel itu kan Bread of God itu dia kan peneliti. Kalau kita siapa? Kalaunya kita mau bantah ya argumen mereka, setidaknya kita pun harus ilmuwan juga. Kan gitu. Ada yang kita teliti, nggak bisa kita serta-merta kita tolak bukunya, nggak bisa. Karena kita belum meneliti dan tidak ada gitu yang kita lakukan gitu. Status kita ilmuwan juga bukan. Mana bisa kita katakan itu adalah karangan atau cerita dongeng. Kecuali kita ya adalah ilmuwan yang melakukan penelitian, lalu kita bikin bantahan buku tersebut, baru itu kita bisa bantah ya. Mungkin kan bareng sama Simca Jacobovici kemarin yang dikasih lihat sama abang itu kan dia kan pembuat film dokumenter bang. Ya ada juga sih. Yang Ada juga. Kan? Ada juga kan dari kekristenan di barat kan menolak mereka gitu. Terus menuduh mereka macam-macam. Yang tukang tuduh cuma jemaat biasa. Kayak gimana sampai sekarang nggak ada yang langsung melakukan penelitian ke Israel seperti Simca, Jacobovici dan Charles itu untuk membantah mereka, masih nggak ada. Yang tukang tuduh kelasnya jemaat. Iya. Ayo. Ya itu kan yang saya tahu itu kan memang yang apa namanya? Yang dari Israel tuh yang kemarin Simca Jacobovici itu kan beliau memang biasa pembuat film dokumenter bang, jadi bisa jadi itu kan hanya sebuah dongeng aja gitu loh untuk pembuatan filmnya beliau gitu loh, jadi jangan disamakan untuk kenyataannya gitu loh bang. Iya. Masih kalau nggak salah ada 4 terbitan buku mengenai Yesus menikah, Mbak. Kalau nggak salah. Nanti saya lupa nama bukunya. Saya cari dulu sama yang saya pesan tadi juga. Nanti kalau udah ada saya kasih tahu semua. 4 bukunya. Iya ketawa. Iya ketawa. Maka dari itu ya Mbak ya, pesan saya, mari kita sembah ya yang disembah oleh Yesus. Siapa itu? Yaitu ya pemilik surga, Bapaknya Tuhan langit dan bumi. Kan Yesus menyebutnya Bapa ya. Kita nggak heran ya bahasa dia Bapa gitu. Mari kita sembah yang disembah oleh Yesus sesuai Yohanes 4 nomor 22 ya. Yesus menyembah yang dia kenal ya, tetapi Kristen dan Katolik menyembah yang tidak mereka kenal ya. Itu kata dia, keselamatan datang hanya dari bangsa Yahudi, bukan dari Katolik maupun Kristen, bukan ya. Apa?
Saya mengajak Mbak Sleonya ya untuk apa? Untuk kembali ya menyembah Tuhannya para nabi, gitu. Maksudnya Allah. Gini Mbak, ajaran yang benar itu adalah ajaran yang dibawa oleh para nabi. Dan ketika ritual penyembahan, maka dicontohkan oleh para nabi. Jadi seperti apa? Apakah para nabi pernah jingkrak-jingkrak? Ya kagak pernah. Nabi mana yang jingkrak-jingkrak waktu ibadah? Nggak ada. Nah gitu. Jadi gini Mbak, mungkin saya minta waktu ya sama Mbak dan tolong didengarkan. Muslim juga tolong didengarkan. Apalagi nih Kristen ya. Saya sering menyampaikan hal ini kepada tuh salah satunya tuh Bang AI KTP tuh. Dia paham dan tahu betul Bang AI KTP itu agama yang benar itu Islam. Cuma ada alasan tertentu gitu. Dia kenapa belum ke Islam gitu ya. Tapi itu masalah pribadi dia. Jadi begini Mbak, saya mengajak Anda untuk kembali ke ajaran para nabi yang disembah oleh para nabi. Ya, ini saya kasih baik dari Bible maupun dari Al-Quran. Ya, contoh dari para nabi ya ketika mereka menyembah Tuhan mereka itu bukan dengan cara jingkrak-jingkrak, tetapi dengan cara dahinya ke tanah. Tuh. Dahinya ke tanah ya, atau yang kita kenal sujud gitu. Ya kita lihat aja dari para nabi terdahulu ya. Saya mulai dari Abraham. Abraham di kitab Anda di Bible ya, Anda bisa buka atau nanti ambil rekaman ini ya di Kejadian 24 nomor 52 ya. Abraham menyembah Tuhannya dengan cara sujud ya. Gitu. Tuh, sujud kita ketahui adalah salah satu ritual yang dilakukan oleh umat Islam ketika sholat. Jadi di Kejadian 24 nomor 52 Abraham menyembah Tuhan sujud. Kejadian berapa? 24 nomor 52. Nah tuh, Anda bisa buka ya. Lalu di Al-Quran ini juga diabadikan Mbak. Di mana ayat Qur'annya? Quran surah Ibrahim ayat ke-40. Apa bunyinya? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku orang yang mendirikan sujud. Tuh. Al-Qur'annya direkam tuh Bible dan Quran. Ibrahim sujud. Baik. Lanjut ke zaman selanjutnya. Ya, zaman selanjutnya Nabi Musa. Nabi Musa di Kejadian 34. Ya, bukan Kejadian. Keluaran 34 nomor 8. Silahkan Anda buka. Bagaimana Nabi Musa cara menyembah Tuhannya? Cara menyembah Tuhannya, dahinya ke tanah, sujud. Ya. Keluaran 34 nomor 8. Oke. Lalu di mana di Al-Qur'annya Nabi Musa diabadikan di Al-Quran sujud, yaitu di dalam Quran surah Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ya, maka sembahlah aku. Wahai Musa, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tuh. Dirikan sujud sholat, sujud Nabi Musa di Keluaran 34 nomor 8. Selanjutnya zaman siapa? Zaman Daud. Baik, Daud di 1 Tawarik nomor 29. Ya, 1 Tawarik pasal 29 di nomor 20. Di situ Daud dengan jemaatnya sujud, dahinya sampai ke tanah. Ya.
Tuh, bagaimana Daud menyembah Tuhannya? Sujud dahinya sampai ke tanah. Ya, lalu lanjut lagi ke zaman siapa lagi? Ezra, ya. Ezra di Nehemia 8 nomor 6. Apa yang dilakukan Ezra? Ketika Ezra menyembah Tuhannya, lalu orang berkata dengan kata amin, maka Ezra sujud dahinya sampai ke tanah. Tuh, ya. Ezra sujud. Ya. Siapa lagi selanjutnya selain Ezra? Lanjut ke zaman Yesus. Yesus di Matius 26 nomor 39. Ya, dia maju sedikit lalu dia sujud dan berdoa. Tuh Yesus ya. Sujud dia meminta kepada Bapaknya. Lalu ya Nabi Isa di Al-Quran juga dia abadikan, dia sujud. Di mana itu? Di dalam Quran surah Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-shalah wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Dan Allah menjadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada, dan dia memerintahkan aku untuk sujud dan menunaikan zakat sepanjang hidupku. Tuh. Nabi Isa atau Yesus diabadikan di Bible atau di Quran, cara menyembah Tuhannya sujud. Lalu perintah para nabi ini, contoh para nabi ini sampai ke umat Islam. Ya, di mana ayatnya? Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, ya sujud maksudnya, dan dirikanlah sujud, ya, dan tunaikanlah zakat serta rukuklah dengan orang-orang yang ruku. Lalu ya di dalam Quran, ciri orang yang beriman kepada Tuhan semesta alam itu, cirinya adalah sujud. Quran surah Maryam ayat 58. Quran surah As-Sajadah ayat ke-15. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Apabila para nabi dan orang beriman diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, maka mereka menyungkur sujud. Ya. Tuh, ya, para nabi umat Islam sujud. Makanya apa yang dilakukan oleh umat Islam, sholat sujud, itu adalah yang dilakukan oleh para nabi. Kan kayak gitu. Kita manusia biasa. Nabi bukan, ulama bukan, ya, kiai bukan, mufti bukan, ustadz bukan, sholat kagak. Tapi ya mimpinya masuk surga. Mimpi itu jauh panggang daripada api, ya. Sholat kagak berharap masuk surga, apalagi ibadahnya yang jingkrak-jingkrak seminggu sekali. Jauh panggang daripada api, ya, masuk surga gitu ya Mbak ya. Jadi seperti itu para nabi sujud. Mari kita sujud kepada Tuhan semesta alam. Satu lagi Mbak ya, satu lagi. Kenapa di Al-Quran loh ya? Di Quran surah Al-Bayyinah di ayat ke-6 ya. Apa yang dikatakan Allah ya? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Apa yang dikatakan Allah? Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dari ahli kitab, ya, mereka akan masuk neraka jahanam dan mereka kekal selama-lamanya dalam neraka. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa Allah sebut ya orang-orang tersebut dari ahli kitab, orang kafir dan musyrik ini seburuk-buruknya makhluk? Mbak, Anda itu punya dahi, kayak saya sama. Anda itu sama, punya 2 tangan. Terus Anda juga punya 2 kaki. Ya, kita didesain sempurna, bisa ruku,
bisa sujud. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, bisa sujud, bisa ruku. Lalu ya, monyet juga ada dahi. Monyet punya juga 2 tangan. Monyet juga punya 2 kaki. Lalu Anda kagak mau sujud, berarti Anda lebih buruk daripada monyet. Gitu. Makanya kata Allah ya, mereka itu seburuk-buruknya makhluk, sudah punya 2 tangan, 2 kaki, diciptakan sempurna, kagak mau sujud. Sama ya, lebih buruk daripada monyet yang punya dahi 2 tangan, 2 kaki, lebih buruk gitu. Gitu Mbak. Maka dari itu kembalilah ya ke ajaran para nabi, yang para nabi mengindikasikan bahwa mereka semua adalah Islam, melakukan sujud terhadap Tuhan semesta alam. Jadi seperti itu. Oke. Terus saya mau nanya juga nih, di muslim kan biasanya kan banyak untuk kayak aturan-aturan, contoh misalkan kayak mandi besar gitu ya. Terus itu tuh kan nggak ada tercantum di Al-Quran gitu loh, Bang. Mandi besar. Mandi besar itu ya, Anda buka nih ayatnya, Quran surah Al-Maidah ayat 6. Coba buka dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ya ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat berapa? 6. Coba bacain. Ayat 6. Bacain tuh. Terjemahnya aja yang Anda baca. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, buka wajahmu dan tanganmu, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ini berarti wudu kan? Wudu. Oke, lanjut. Apabila kamu, mana ya? Sebentar. Lanjutannya. Ini nggak ada lanjutannya. Ada. Dan jika kamu junub, lanjutannya coba. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Gitu. Ada di Qur'annya. Jadi apa yang dilakukan oleh umat Islam itu ada perintahnya dari Tuhan semesta alam, Mbak. Ada gitu. Apalagi tuh ya, lain di Kristen ya, baptis lah. Yesusnya kagak pernah baptis orang, malah dia yang dibaptis Yohanes. Ya, Yesusnya kagak pernah baptis orang. Kan gitu ya. Juga gini, kalau misalkan kita sholat misalkan gitu kan, kadang biasanya kan kaki di mana, di rukun lipat, di sujud yang pertama sama sujud yang kedua itu biasanya kan dibedakan. Nah, itu kan tidak ada di hadis juga, Bang. Ada di hadisnya. Gimana sih? Coba. Ada hadisnya, hadis tentang masalah tasyahud awal, tasyahud akhir. Ada Google aja. Karena apa dalilnya? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu sholat. Takbir, baca Al-Fatihah, terus doa iftitah, ruku, sujud sampai tasyahud itu dicontohkan oleh Nabi, Mbak. Gitu. Dalilnya di hadis tentang tasyahud. Anda buka aja. Tasyahud. Tuh, itu ada rincian hadisnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 828 ada gitu. Oh ya. Ada kan?
Nggak pernah Mbak saya ngajarin orang itu, apalagi menyampaikan agama Islam ya dengan asumsi atau ngibul karena kagak dibolehin. Beda dengan ajaran Edis kan gitu. Ajaran Edis ya berdusta dalam segala hal. Kalau berdusta nggak ada sih, nggak ada. Itu kan hanya dia memberikan fakta-faktanya ya, fakta-fakta semua di kitab suci Al-Quran gitu loh. Mana baca aja dia kagak bisa sampai saya ajarin. Ngaco. Sampai orang Yahudi itu Ishak itu ketawa gitu saya ajarin di situ. Rekamannya masih ada teman-teman. Tanya aja Ishak kalau nggak percaya, atau Bang Billy itu. Bang Billy yang Yahudi itu. Ketawa mereka lihat edis saya ajarin. Apa piring terbang baru nggak ada dalilnya ya? Piring terbang kagak ada dalilnya. Kalian ini apa sih? Susah kali lihat saya senang kali lihat saya susah ya. Dasar. Mungkin barangkali mau tanya lagi Bang. Oh silakan. Gini loh, sebentar. Ya. Sebentar Bang. Terserah dah, mau tidur di luar terserah ya. Prop gitu kan. Itu mereka itu menganggap Nabi Muhammad memang rob atau bagaimana gitu. Kayak kadang saya bingung. Ada yang satu bilang A, satu bilang B gitu loh. Ini saya jelaskan ya tuh Mbak ya. Nabi Muhammad tidak bisa dianggap rob, gak bisa. Karena Nabi Muhammad itu makhluk Allah gitu, hambanya, hamba Allah. Rob itu bisa disematkan hanya kepada Tuhan semesta alam, yaitu Allah. Nah, tata kaidahnya pun aturan penggunaan kosakata rob di Arab, dia harus ada kosakata kalimat yang tersusun. Contoh mudhof ya, Rabb hadzal bait, pemilik rumah ini, Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Nah, kata Rob di situ bisa disematkan kepada Tuhan, Rabb hadzal bait, ada kalimat yang disandarkan, idhofah atau mudhof ilaih namanya. Terus ya kosakata Rob itu bisa dipakai ya kepada manusia dengan syarat-syarat satu. Ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Yang kedua, ada kalimat yang tersusun. Yang ketiga, ya ada domir yang menyertainya. Contoh di dalam Quran surah Yusuf ayat 42. Allah yang menyatakan ada ayatnya, ada kalimatnya, dan ada domirnya. Baru bisa gitu. Jadi kalau untuk Nabi Muhammad, Rob Muhammad Rob, ketawa orang Arab ntar. Kalau mau juga ya, kalau mau juga kepada Nabi Muhammad itu disematkan kosakata Sayyid. Ya, karena Nabi Muhammad itu membimbing umat Islam, diikuti oleh umat Islam. Nah, maka Nabi Muhammad itu Sayyid bisa gitu disematkan kepada beliau. Makanya kan ketika bersolawat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Sayyid bisanya, gak bisa Rob, gak bisa. Gitu. Jadi edis yang kagak ada ilmunya aja yang bilang Rob itu. Ya, tapi kan Nabi Muhammad itu sering di ini loh Bang, sering apa ya? Sering disebut gitu. Nabi Muhammad sering disebut maksudnya kayak gimana? Dalam misalkan dia kayak istilahnya apa ya namanya? Di dalam Al-Qur'an gitu kan, dia kan sering disebutnya gitu. Nabi Muhammad dalam Quran disebut cuma 4 kali. Iya, sering, Muhammadur Rasulullah wa ma Muhammadun illa Rasul, Muhammad khataman nabiyyin, atau kayak gimana? Ya, soalnya kan saya melihat gitu kan video berbagai orang-orang Muslim gitu. Ada yang bilang Rob, ada yang enggak gitu. Makanya saya kadang bingung gitu loh. Bingung ini. Gak ada ini. Kalau untuk umat Islam gak ada mengatakan Nabi Muhammad itu dikatakan Rob, gak ada.
nggak ada. Ada di solawat-solawat gitu kan. Kalau sholawat pakai Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan pakai rob. Sholawat mana pakai rob? Coba tunjukkan sama saya. Bikin ketawa orang Arab aja ntar sholawat pakai rob ya. Gitu. Makanya jangan ikuti Edis. Ngikutin Edis itu bukannya tambah pinter, tapi tambah kacau gitu. Iya. Aku lagi ngikutin Edis diundang mulu, gitu kan. Iya. Ya itu Mbak ya, kenapa saya ngajak Anda, mari kembalilah ke fitrah Anda gitu. Itu aja sih sebenarnya yang saya ajak. Sayang gitu ya, karena kita hidup sekali. Terus kullu nafsin dha'iqatul maut, semua manusia itu akan mati. Ya karena apa? Kita nggak tahu umur kita berapa banyak kan gitu. Kalau udah mati ya falaula idza balagatil hulqum, apabila ya nafas Anda itu udah nih sampai leher Anda, wa antum hina idzin tanzurun, baru Anda akan tahu kebenaran yang sebenarnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Mana ada Anda bisa mau mengembalikan nyawa Anda lagi ya. Sisanya apa kata Allah? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, kan gitu. Nggak bisa lagi udah balik ke dunia mau jadi muslim gitu. Tuh, kembalilah ke fitrah Anda sebagai hamba Allah gitu yang Dia ciptakan. Itu aja sih pesan saya ya. Terserah habis ini saya mau tidur di luar, mau kulkas terbang, mau piring terbang, mau panci buntus ya atau gadur pacah, terserah. Terus mau tidur di luar kayak terserah lah yang tulis dah. Ya sudah kalau gitu. Lagian juga sekarang kalau misalkan dari Kristen sendiri menjelaskan, pasti dari Muslim nggak akan bisa percaya, dan bahkan sebaliknya kan gitu. Ya berhenti menuhankan batu gitu. Nggak kebalik, menuhankan batu justru yang Muslim tuh. Waduh, coba Anda buka Kisah Para Rasul 4 nomor 11 ya. Kristen itu penyembah batu. Nah. Rasul 4. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Betul nggak? Ketawa dia. Ketawa dia, makanya saya ajak berhenti nyembah batu gitu ya. Gitu. Ajak suaminya Mbak, belum ada suaminya. Ya saya calonnya, mau apa kau? Yang tulis-tulis di bawah ini nggak ada suaminya, saya calonnya, mau apa kau? Bacakan kata teman-teman tuh. Nah. Tapi kan implikasinya ini, ayat ini menekankan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan gitu Bang. Nah, di situ kan Yesus itu diistilahkan batu, kan gitu. Coba 2 Samuel lagi Anda buka. Ya Allahku, gunung batuku ya. Samuel berapa? Tuh Samuel berapa bentar ya. Bentar, 2 Samuel 22 nomor 3 coba.
2 Samuel 22 nomor 3. Salam dari Kalsel Ustadz. Ya salam ya, saya pun dari Kalsel gitu ya. Apa di situ? 2 Samuel 22 nomor 3. Allahku, gunung batuku. Makanya saya mengajak Anda berhenti nyembah batu gitu loh Mbak ya. Maksudnya ini itu si Nabi Daud tuh menggambarkan Allah ini sebagai tempat perlindungan yang kokoh gitu loh Bang, seperti gunung batu. Bukan berarti gunung batuku itu yang dimaksud menyembah batu gitu, enggak. Yang dimaksud ini perlindungan yang kokoh dan tidak tergoyahkan seperti gunung batu begitu. Iya, kalau di Islam kan nggak ada perintahnya nyembah batu, nggak ada juga. Sembahlah batu, nggak ada. Ada di Mana? Coba dalilnya. Tak. ada. Coba. Saya tanya dalilnya, di mana di Islam diperintahkan ya oleh Allah sembahlah batu? Mana? Nggak ada itu dalilnya ya. Nah, yang dimaksud dengan kota bentengku itu Allah adalah tempat perlindungan yang kuat dan aman. Itu hanya sekedar istilah aja sih menurut saya itu. Ya coba nomor 47-nya juga. Apa itu? 2 Samuel 22 nomor 47 tadi. Nomor 47. Makasih Bang Jul ya, naganya ya. 47-nya coba. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Iya. Bang, Ya. saya mau menjelaskan. Terpujilah gunung batuku itu kan menggunakan hanya menggunakan metafora ya. Iya metafora. Dan tinggi apa tuh katanya? Dan tinggikanlah. Nggak menggambarkan bahwa Tuhan itu sebagai perlindungan yang kuat dan kokoh. Itu maksudnya Iya. itu. Gini aja Mbak, ya kalau di Islam nggak ada Allah itu ya disebut batu, nggak ada, kan kayak gitu. Tapi kalau di Kristen, waduh, Yesus aja dianggap batu ya. Saya Gitu. mau nanya, definisi Tuhan aja kita sudah beda gitu loh. Definisi kata Tuhan aja kita sudah beda gitu. Iya, gimana Tuhan di tempat Mbak? Coba. Tuhan di tempat di Kristen itu pengikut Kristus itu sama dengan ibarat dia ini ya Bang, seperti Gusti gitu loh kalau bahasa Jawanya gitu. Gusti, iya Gusti. Ya kalau Tuhan itu kan kita gampang tuh di Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Kan gitu. Jadi kalau ada Tuhannya digantung oleh makhluk, pasti bukan Tuhan udah. Nah, itu definisinya kalau di Islam. Gitu. Iya ketawa sendiri. Iya. Saya jadi bingung sendiri nih. Jadi abang ini tadi mengucap yang tentang batu itu hanya sebuah ibarat kayak kata gitu, kata hiasan yang menggambarkan kayak misalkan gunung batu itu adalah hanya kuat dan kokoh, hanya penggambaran aja, bukan gunung batu yang sebenarnya gunung batu itu gitu, enggak gitu loh. Jadi beda mengartikan gitu loh Bang. Iya, kalau di tempat saya kan nggak ada Allah diistilahkan batu itu, nggak ada.
Itu aja sih Mbak. Jadi hanya sebuah tuduhan dari luar agama Islam. Islam itu nyembah batu katanya. Padahal cuma disuruh untuk mengarahkan wajah ke Masjidil Haram. Quran surah Al-Baqarah ayat 144 sama 150 tuh. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dan dimanapun kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Bukan disuruh nyembah batu, bukan. Terus kalau artinya, saya mau nanya balik, artinya nyium batu di Mekah itu apa? Gini, Nabi Muhammad pernah cium batu Hajar Aswad untuk menghormati milah Abraham, karena Nabi Abraham atau Ibrahim dengan Nabi Ismail pernah meninggikan Ka'bah. Ya, jadi Nabi Muhammad menghormati Nabi Abraham dengan mencium Hajar Aswad. Nah, terus juga Nabi mencium batu Hajar Aswad itu ya sebagai contoh apa? Contoh batu Hajar Aswad itu akan menjadi saksi ya bahwa kita pernah ke Masjidil Haram gitu, pernah ke Mekah. Karena Hajar Aswad itu di hari kiamat dia akan menjadi saksi kepada orang-orang yang pernah ada di Masjidil Haram atau mencium dia gitu. Jadi Nabi Muhammad itu kalau kita ingin ikut ya sunnahnya cium batu itu ya bukan batunya yang hapus dosa ya. Jadi yang hapus dosa itu karena qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Karena kita ya patuh dengan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, itulah yang menghapus dosa. Hajar Aswad itu hanya sebagai saksinya. Karena Umar bin Khattab berkata, "Hei batu Hajar Aswad, kamu ini ya tidak memberi manfaat, tidak juga memberi mudarat. Andai aku tidak melihat kamu dicium Nabi, ngapain aku cium kamu batu? Kamu itu hanya batu," kata Umar bin Khattab. Terus Gitu. berarti masuknya sama dengan halnya musyrik dong. Bukan musyrik, kita mencium batu Hajar Aswad itu hanya sebagai contoh dari Nabi, mengikuti sunnahnya gitu, untuk menghormati milah Abraham. Jadi seperti itu Mbak ya. Terus ini juga saya sebenarnya banyak melihat itu kayak video-video yang aneh-aneh di Muslim gitu, kayak minum kencing onta gitu loh. Mbak, sebenarnya hadis minum kencing onta itu ya, itu hanya diperuntukkan kepada orang yang meminta gitu. Ya, dua kaum yang datang kepada Nabi, hanya untuk mereka saja. Nggak ada perintahnya untuk seluruh muslim gitu. Mana ada hadisnya teman-teman? Ya, mana ada hadisnya? Perintah minum kencing onta untuk seluruh muslim, mana? Aduh, nggak ada Mbak. Jadi masalah hadis minum kencing unta itu untuk pengobatan. Tujuan hadisnya itu pengobatan alternatif ya, yang diberikan Nabi untuk kepada yang meminta saja gitu. Yang meminta itu ada dua suku. Untuk mereka saja, bukan untuk semua muslim gitu. Beda Mbak. Tapi kalau di Kristen ya, di perjanjian lama lebih ngeri. Bukan minum kencing unta lagi, tapi minum kencing sendiri. Iya, mau ayatnya. Banyak yang aneh-aneh. Minum kencing sendiri nih Mbak ya. Nih saya kasih ya. Sabar ya. Bentar ya. Dua raja coba. Dua raja 18 nomor 24 ya kalau nggak salah. Berapa? Bentar ya. Nih. Dua raja 18 nomor 27. Nih, saya bukakan aja ya. Teman-teman nanti dikira saya ngibul gitu ya. Di dua raja-raja ini ya Mbak ya, tertulis kayak gini ya. Di zaman dulu itu ya di kitab Anda. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, "Adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tainya?" Ya.
dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu ya. Nah gitu. Ini lebih bahaya kalau kita amalkan, bahaya. Kencing sendiri campur sendiri gitu gitu ya. Jadi lebih ngeri. Jadi ajaran untuk minum kencing atau sendiri itu lebih dulu ada di Kristen sebelum Islam minum kencing unta gitu. Gitu. Iya. Ganti tat. Nggak apa-apa. Ya, udah setengah 12 juga tempat saya ya. Nggak apa-apa udah ya. Setengah 12 juga udah habis. Kemana mbaknya? Mbak, waduh, kok hilang Mbak Sleo? Iya, hilang beliau. Iya, waduh, teman-teman sih ya, gini ya, kalau saya lagi senang itu susah kalian itu lihat ya. Nah, apa coba? Susah banget ya.